Baik, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seberapa kita yang ada, tidak usah kita terlalu risau. Kok di mana orang-orang ini, kenapa kursinya kosong? Kalau kursinya kosong, anggap saja yang kosong ini ada malaikat-malaikat yang duduk. Itu saja. Sekali lagi kalau kursinya kosong ini ada malaikat-malaikat yang duduk di situ. Begitu saja kita beriman. Kita berdoa, hati saya sebenarnya cukup susah. Tadi saya sedang istirahat, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon masuk, Saudari Yvonne bel sama saya, Om, aku tidak bisa melayani Om. Kenapa lagi Yvonne? Ya, memang tadi malam saya sudah berbicara lama dengan dia. Saya bilang, Fon, kenapa tugasmu pagi ini, pagi untuk besok pagi, kenapa bawa tinggal Fon? Kamu lari ke Tawangmangu. Ya Om, mama sakit dan lain-lain segala semua. Oh ya, kalau bilang mama sakit, saya sudah tidak bisa omong apa-apa. Tapi saya bilang, ingat tugas-tugas yang ada, kita jalankan yang baik. Jangan sampai kita tinggalkan, tidak boleh. Saya ngomong, iya Ofon, ya baik sudah, mau bagaimana lagi. Sudah berangkat baru ngomong kan, baru kita ngomong ya baik. Tapi saya sudah berbicara, ingat ya ibadah nanti ya Om ya. Dari siang saya sudah ingat terus sama dia. Saya mau telepon, kok kenapa kok saya ingat terus sama dia. Mau telepon, dah jadi. Karena saya lagi mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mau telepon 3-4 kali dah jadi. Tetapi jam 3 tadi dia telepon sama saya. Om, saya tidak bisa melayani. Kenapa, Fon? Mobil saya perjalanan dari Tawangmangu di tol itu sedang jalan baik-baik, tiba-tiba mobilnya berhenti sendiri. Kok. Aduh, saya udah susah. Ya, tuk. Jadi di starter lagi mesin sudah ngoklok, sudah tidak bisa terkancing. Jadi kita harus tarik bawa itu mobil. Mau bawa ke Surabaya, ongkos tarik harus sekian juta. Terpaksa mobil bawa ke Madiun. Di Madiun harus mau servis dan diperiksa di dalam. Wah ini mobil ini di dalam mesinnya sudah sekian terjadi begini-begini. Harus ditinggalkan ke sini. Ya, dicek berapa uangnya. Harus 10 juta ke atas. Saya bilang aduh Tuhan. Ya, saya mau omong apa? Cuma ada yang di dalam hati saya sedih. Meskipun itu bukan anak kandung saya, tetapi anak rohani. Ya, saya susah. Jadi bagaimana, Fon? Ya sudah Om, kita tinggalkan mobil ini, kita pulang naik bis. Jadi kamu harus lagi, ibaratnya ada bis namanya Wirawiri. Tahu ya, Wirawiri yang tidak usah bayar. Punya saya sering ketemu itu. Ada bis ya dari Majen Sungkono, Hair Muhammad jalan masuk kemana dulu. Namanya Wirawiri. Jadi naik bis itu tidak bayar. Jadi harus kita wirawiri. Orang Timur, orang Sabu bilang itu namanya wirawiri. Bolak-balik. Kemana? Ke Jember. Ke Madiun. Harus urus lagi itu mobil, harus keluarkan uang lagi. Aduh Fon, aku udah bisa ngomong Fon. Sedih saya punya hati. Ya sudah Om, kalau sudah terjadi begini, masa kita mau bersungut-sungut? Kalau sudah terjadi begini, masa kita bilang Tuhan jahat? Jadi saya hanya ngomong sama dia, semua terjadi seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Sambil sekarang kita periksa diri. Ya, kita kan periksa diri. Guru saya senantiasa dulu mengajar. Kalau terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita, jangan kita bilang, kita periksa diri dulu. Kenapa saya harus terjadi ini? Periksa diri kita tanya, Tuhan saya salah apa? Kita manusia kan tidak ada yang sempurna. Saya salah apa? Sampai kau izinkan ini.
Firman Tuhan bilang, kalau aku mengasihi engkau, Tuhan tegur. Tuhan tegur, Tuhan nasihati kita. Tapi kalau kita sudah ditegur, dinasihati tidak bisa dan dijadikan anak gampang. Doa pagi saudara David menyampaikan di dalam Ibrani 12 kalau saya tidak salah. Sedih, dari tadi saya ada di sini saya sedih. Saya pikir dia ini, Fon gimana kamu ini? Ya kan? Sekarang ini. Padahal Tuhan mengatakan, seperti apa yang kita dengar tadi pagi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Loh kita kau sudah percaya Tuhan. Sudah jalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan mengatakan, takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan aku. Tapi kenapa harus diizinkan, harus terjadi semua seperti ini? Ya mungkin memang kendaraannya sudah umur. Kemarin saya berpikir-pikir, iya Ivon punya mobil sudah agak umur ya. Jalan, pergi sana, ke Solo, bolak-balik. Tadi malam baru saya berbicara sama Ivon. Fon, kamu ke sana itu berapa biaya, Fon? Saya mulai hitung. 1 juta lebih habis, Fon. Iya, Fon. Aduh, Fon. Jadi kamu kasih keluar uang sekian banyak, 1 juta lebih. Dah gampang loh, Fon. Ya, mohon maaf. Kalau kita berkelebihan, tidak apa-apa. Cabut-cabut saja itu uang. Kalau ada sumber yang datang terus sama kita. Tapi kalau pas-pasan ini sumber, kita keluarkan gitu juga susah. Iya om, mau bagaimana lagi? Ya sudah. Ya, ada orang mengatakan, ya kita berdoa, kita harus periksa diri. Saya kalau sudah terjadi sesuatu di dalam kehidupan saya, ada masalah di dalam kehidupan saya, ada apapun, saya periksa diri. Kenapa Tuhan? Saya salah apa Tuhan? Kalau sudah ada macet-macet di dalam kehidupan saya, semuanya di dalam segala segi hidup. Kok tangan saya kok frozen shoulder? Ya, saya salah apa Tuhan? Kecetit cara 5 sampai tidak bisa duduk begini. Ya, saya salah apa Tuhan? Ada jantung, saya salah apa Tuhan? 1, saya periksa diri. Kedua, saya hanya berpikir, namanya mobil sudah tua. Kalau mobil sudah tua itu rusak kiri kanan. Ya, seperti kayak gitu. Ya begitu aja. Tapi kita mari, kita dukung dalam doa. Sekarang banyak anak-anak ini sudah tidak bisa dinasihati lagi. Sudah tidak bisa diomongin lagi. Ya, bukan saya bilang Ivon, tidak. Banyak sekarang. Mereka bisa ada di mimbar, mereka bisa melayani segala semua. Tapi susah untuk diomongi, dinasihati, tidak mau. Mau bebas jalan. Kalau masih ada di antara kita yang masih bisa diomongi, alhamdulillah atau puji Tuhan. Tapi kebanyakan 90 sekian persen sudah tidak mau. Tapi saya bersyukur Ibu Retno. Kemarin malam dia bilang, Pak besok sore saya izin tidak melayani. Saya takut dia jatuh. Saya bilang, Bu, Ibu harus beriman. Buktikan dia melayani. Ya kan? Cuma saya bilang, sudah duduk, sudah kamu. Tuhan sudah lihat hatimu, kau sudah punya iman. Coba kalau waktu itu ketemu sama Ibu Gembala bilang, iya. Ya sudah, 0, tidak dapat apa-apa. Tapi hari ini karena engkau punya iman sama Tuhan. Meskipun engkau goyang kiri, goyang kanan, jalan begitu. Tapi masih mau melayani, ada nilai plus sedikit. Coba kalau bicara sama Ibu Gembala, iya sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, tadi pagi kita berbicara, kita yang sudah percaya, dia adalah Gembala Agung. Harus, orang Jawa bilang harus tamsunya sama dia. Percaya sungguh-sungguh.
Apa yang dia suruh sama kita, apa yang dia nasihati kita, apa yang dia tegur kita, tentu menurut kebenaran firman Tuhan. Lakukan. Jangan sampai tidak. Kalau tidak mau melakukan, berarti kita tidak percaya Tuhan. Karena dia ngomong sama kita, kan kita selamanya dah mau. Berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, dia omong iya. Ambil contoh sedikit. Anak saya, Kesia contoh. Kalau si umpama, dia percaya ini dia punya bapak. Saya omong sama dia, dia tidak mau dengar. Ya berarti dia tidak percaya ini bapaknya. Tapi kalau saya omong sama dia, dia dengar, dia lakukan. Berarti saya pasti sayang, oh ini saya punya anak. Dia mau dengar, dia lakukan. Saya senang sekali. Dari kecil sama mamanya dididik sama dia untuk bawa pergi les piano. Berapa banyak uang yang harus gelontorkan untuk dia. Atau berapa banyak uang yang harus keluarkan untuk dia latih itu. Dan kesibukan-kesibukan yang diantar mamanya dampingi dia terus. Tapi sampai sekarang dia bisa terus melayani. Masih pun siapa-siapa tidak ada tetap bisa melayani. Jadi saya bersyukur anak-anak saya bisa melayani. Tadi saya bilang Tuhan terima kasih. Ya kau bisa pakai anak-anak saya melayani. Calon-calon semuanya mereka mau melayani. Semua bisa melayani, cukup. Ya, tinggal sekarang. Di mana jemaat-jemaat yang mau melayani lagi. Sudah bagus. Maka itu Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah gembala. Tuhan katakan, ya gembala, takkan kekurangan aku. Raja Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Kekurangan itu dikatakan semua itu di dalam segala segi hidup. Bukan hanya kekurangan materi saja. Tapi kekurangan dalam segala hidup. Pikiran kita semua Tuhan buat yang baik. Apa saja kesehatan semua yang baik. Sekarang ini semua banyak dikatakan, aduh om harus keluar uang 10 juta lagi. Dengan biaya-biaya ini lagi. Berarti kan memikirkan, wah hasil saya bekerja selama 1 bulan. Suami istri yang kami dapat, kami harus setor semua ke sana. Kalau sudah setor berarti apa? Untuk biaya hidup setiap hari pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Mau ini sudah tidak bisa, mau ini sudah tidak bisa, mau ini sudah tidak bisa. Kemarin Ibu Gembala omong sama saya, kalau orang mau kirim sesuatu minta minyak, suruh kirim minyak. Ya, suruh kirim minyak. Supaya apa? Supaya bisa kasih. Mereka mungkin mau masak, ada minyak. Ya, suruh kirim minyak. Tapi kemarin ada satu teman saya, dia pengusaha minyak. Bukan minyak bimoli, tidak. Dia pengusaha minyak untuk solar, bensin, dikirim ke daerah-daerah. Jadi dia dengan saya baik, waktu itu dia ngomong begini sama saya. Saya sekarang sudah terbuka pikiran saya harus hidup saya ini harus sedekah. Kenapa? Pada waktu terjadi gempa tsunami di Palu, dia mengalami kerugian yang sangat banyak. Dia tidak mengalami kerugian yang sangat banyak, tidak mengalami kerugian. Rumahnya tetap jalan bagus, semua tetap bagus. Jadi dia berpikir, aduh Tuhan, Engkau sudah tolong saya. Jadi saya harus sedekah. Jadi saya setiap hari ini saya harus sedekah. Bagi nasi bungkus sekian banyak di daerah. Oh ya bagus. Ya saya diam-diam saja. Tapi pada waktu itu saya tergerak hati. Waktu ada video saya kirim kasih dia. Tadi malam dia ngomong sama saya. Kok apa yang saya bisa buat? Ya. Bagaimana saya kirim biskuit kasih mereka.
Saya langsung balas. Biskuit itu sudah dikirim dari pabrik. Teman saya yang punya pabrik kirim biskuit. Ya, mau berapa banyak saja dikirim biskuit. Tetapi saya bilang, kalau kamu kepingin, ya sudah, kasihkan beras. Karena saya punya anak-anak juga kan banyak. Pak, ada beras, Pak. Pak, ada beras, Pak. Saya tahu dalam kekurangan. Ya, kasihkan beras. Kamar tadi dia lapor, oke, dia bilang. Tapi saya bilang, kalau kau mau kasih beras, kau bikinkan 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ya, jadi di dalam 25 kilo itu ada 5 sak. Oke. Tapi kemarin dulu lalu ada teman saya juga, baik dia bilang, saya akan kirim beras. Biasa kalau dia kirim 1 ton. Kalau 1 ton saya punya anak-anak tidak susah lagi. Tinggal lapar datang minta, anak yang baik saya kasih, ya anak yang bongol saya masa bodoh, saya tidak mau kasih. Karena dia bongol. Sama juga Tuhan. Kalau anaknya baik dia kasih, tapi kalau anak yang bongol, anak yang tidak berfungsi, saya aksi-aksi masa bodoh aja. Saya boleh bisik dengan anak-anak saya yang lain, kamu ke belakang ambil. Yang itu saya kasih tinggal, dia jarno, dia pergi. Karena hati tidak kepingin untuk memberi. Karena apa? Dia bongol. Maka itu kita jadi orang tidak boleh bongol. Kalau bongol itu Tuhan marah. Ya. Tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu perkataan Raja Daud. Kita tahu Raja Daud, raja yang begini punya. Raja yang begini punya. Dia lakukan semua sehingga dia mengatakan tidak ada kekurangan apapun. Kami bersyukur kami di gereja juga. Karena kami lakukan semua tugas-tugas yang Tuhan amanahkan kepada kita. Ya, tidak ada kekurangan. Ada orang katakan, Pak minta ikan, ambil. Mau berapa banyak, ambil. Yang penting engkau udah bongol. Kalau kau bongol jangan kau ke belakang. Sama juga dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau paksa, tidak apa-apa. Ambil saja. Karena kau paksa, tetapi ini hati tidak enak. Tapi kalau engkau jadi anak yang penurut dengar-dengaran itu disayangi. Kamu udah mau tak kejar sama saya, ambilen, ayo ambilen. Tapi kalau kita jadi anak yang bongol, Tuhan tidak mau. Nah inilah Tuhan. Ya. Dan dia katakan lagi, kalau kita lakukan semua ini, bahwa dia adalah gembala agung, kita menuruti semua apa yang dia omong, kita taati. Dia katakan di dalam ayat yang kedua, iya huruf besar, ya, membaringkan aku. Membaringkan siapa? Daud. Di mana? Di padang berumput hijau. Ya. Jadi membaringkan. Ya, bawa tidur di tempat rumput yang hijau. Di kasur yang bagus. Di tempat yang bagus. Yaitu Tuhan. Dia berikan kepada kita semua yang the best. Tapi kalau kita tidak dapatkan yang the best, kita perlu tanya kepada Tuhan. Tuhan kenapa? Sekali lagi, kalau kita tidak dapat yang the best, kita perlu tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Kita periksa diri lagi. Tuhan janji yang the best. Ya, dia baringkan kita ke padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau sampai kehidupan kita belum tenang, tiap hari gejolak, pusing. Kita tanya, padahal Tuhan sudah berjanji. Ia membimbing aku ke tempat air yang tenang. Kemarin saya dengan Ibu Gembala dan Andre Kesia, kami pergi ke Pacet. Di situ waktu itu kita masuk di dalam airnya itu, waduh biru bagus, tidak ada orang. Itu kolam kita punya. Aduh enaknya saya bilang. Masuk ke dalam. Airnya begitu enak. Aduh sumber air begitu enak. Tuhan terima kasih.
Kesia mulai masuk bang kayak mohon maaf kayak kodok kayak keluar, naik turun. Kesia dia bilang iya dia. Ya. Dia bawa kita ke tempat yang enak. Tapi kalau hidup kita ini tidak enak terus. Sumpek sini, sumpek sana, bingung sini, bingung sana, bingung sini. Itu kita perlu pertanyakan. Padahal iya. Siapa itu iya huruf besar? Tolong kita lihat ya. Iya dikeluarkan di sini juga. Iya huruf besar membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Iya huruf besar Tuhan. Kita harus. Karena Tuhan itu dia tidak punya rencana kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tapi dia katakan damai sejahtera. Bukan rencana celaka. Damai sejahtera rencana dia. Harapan, penuh pengharapan bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia janji, dia udah janji. Raja Daud bilang. Tapi kenapa kita harus begini? Kita harus pertanyakan. Fon, kita periksa diri Fon ya. Iya Om. Kadang juga susah. Kalau ada orang mengalami masalah-masalah, ya kita sebagai gembala kita omong, dia tidak bisa terima, dia marah. Tapi kalau orang yang berohani, kita omong, periksa diri Om ya. Ya, periksa diri ya. Iya Om. Kamu periksa diri, saya bilang. Kenapa? Saya senantiasa periksa diri. Kalau saya sudah melihat, kenapa kehidupan saya begini ya. Ini begini ya, kok begini ya. Padahal janji Tuhan macam. Tapi kenapa? Saya periksa diri. Karena Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Penghalang semua itu adalah dosa. Ya. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Ya kita melihat di sini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya coba pelan-pelan saya berbicara. Segala dosamu. Mari Bapak Ibu. Senantiasa kita memikir-mikir. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya banyak mengalami orang-orang yang di sekitar saya. Mereka susah. Sampai jalannya buntu. Ya, seperti tadi pagi saya bilang ada orang. Dia katakan saya mau membawa sesuatu. Untuk saya bekerja. Artinya ini barang ini saya mau bawa ke mana? Ke Simolawang. Untuk saya taruh saja di Simolawang, saya tempel di situ. Saya mau pergi bawa itu belum dapat uang loh. Hanya mau bawa saja itu barang, saya tempel di situ. Tetapi mau pergi ke Simolawang aja susah setengah mati. Ada trek potong sini, trek potong sana. Jalan rasanya itu jalan buntu. Hanya mau bawa itu saja, bukan uang yang kita mau pergi ambil, tidak. Hanya mau bawa barang itu saja, susah dia bilang. Sampai saya pulang. Saya bilang, periksa diri. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Mau bawa ini, contoh tadi, mau bawa barang ini saja, mau taruh di Simolawang. Belum dapat uang loh, baru hanya taruh saja. Nanti baru sudah taruh, baru nanti diolah bagaimana caranya, baru bisa dapat uang. Kalau ada rezeki. Kalau tidak, tapi mau datang bawa saja itu barang. Susah setengah mati. Jalan sini buntu, jalan sana buntu, mau maju sini tidak bisa, mau masuk sana. Padahal Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Ada orang itu mau mencari makan. Rasanya hidup itu susah setengah mati. Ya memang, akhir zaman ini memang pikir-pikir betul susah. Tapi kalau Tuhan sudah beracara, dia yang segala-galanya. Dia yang mempunyai. Mau-maunya dia mau lakukan apa saja kan bisa.
Dia bisa memakai siapapun untuk datang. Tapi kenapa janji-janji itu tidak tergenapi dalam hidup kita? Ya, tapi saya berdoa jemaat Tuhan yang ada. Kita ini yang ada saat ini. Kita ini adalah orang-orang yang keberkatan. Ya, lihat. Dan dia katakan lagi. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Maka itu saya senantiasa mengajak kepada jemaat. Ayo jemaat. Kemarin ada satu jemaat dia bilang, untung dia bilang, saya ini setiap hari ikut doa pagi. Jadi dengar itu firman Tuhan. Kalau tidak gila saya, dia bilang. Memang doa pagi itu penting sekali. Cuma saya tidak tahu kok jemaat-jemaat Tuhan yang lain ini kok malas ya. Mau ikut doa pagi rasanya malas, lebih memikirkan kejar yang lain. Ya, kita cari dulu Tuhan, sudah dapat Tuhan, jiwa kita segar, baru kita mulai bekerja. Ini pikirannya mulai terbuka, memikirkan bagaimana cara pecah. Tapi kok susah ya? Untuk suruh ikut itu susah sekali. Berat, enak. Nina bobo, oh Nina bobo. Atau pagi-pagi sudah keluar. Cari uang. Boleh, tidak salah. Tuhan bilang kalau kamu tidak bekerja, janganlah kau makan. Apakah kau pagi-pagi pergi cari uang? Kau udah kaya? Kan tidak. Tapi dikatakan di sini, ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Dia senantiasa menuntun kepada kita ke jalan yang benar. Dia mau paksa diri menuntun kepada kita jalan yang benar. Saya bilang sama Andre, bagaimana kamu nanti waktu mau menikah? Tunggu jalannya Tuhan. Jangan kita ikut dengan jalan kita sendiri. Nanti Tuhan akan bawa kepada kita ke jalan yang benar. Kalau Tuhan yang bawa itu enak. Tapi kalau kita pakai kekuatan sendiri, bisa. Bukan tidak bisa. Banyak sekarang orang pakai dengan kekuatan sendiri. Tapi percuma. Tapi kita minta Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar. Enak Bapak Ibu ke jalan yang benar. Bahkan dia janjikan lagi. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini perkataan dari Raja Daud. Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita jalan terseok-seok, saya rema ini firman Tuhan. Ya, sekalipun kita jalan di pinggirnya jurang, Raja Daud bilang, saya tidak akan takut. Coba bayangkan, kenapa? Dia punya bapak, dia kenal bapaknya. Ada orang kalau sudah mengalami, ada di lembah kekelaman, di dalam mara bahaya, di dalam kecelakaan, sudah di ujung tanduk hidup ini. Kan hidup penuh dengan ketakutan. Tapi Raja Daud bilang, kita tidak akan takut. Aku tidak takut bahaya. Benar, saya dapat ini ayat ini, itu rema bagi saya. Berarti saya juga disuruh sama Tuhan. Tuhan bilang, Herman, meskipun engkau ini jalannya di lembah kekelaman, kau jangan takut, sebab aku bersertamu. Waktu saya baca ini, saya rema. Kata-kata ini saya rema. Kata-kata ini saya rema. Berarti Tuhan bilang, kau jangan takut Herman. Jadi saya juga berbicara kepada jemaat Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik. Masih orang berkata, susah ini. Tadi pagi saya bilang, Devina, coba kamu cari dolar sekarang berapa harga. Karena saya baca tadi
di dalam firman Tuhan. Dia bilang dolar ini sudah hampir 17.000 dan akan bisa naik lagi. Coba Devina kau cek 16.500 katanya dolar. Wih, naik terus. Ini kita sekarang ini kalau dengan akal pikiran kita ini ada di dalam lembah kekelaman. Dalam keadaan susah. Ujungnya menuju dalam kehancuran. Apalagi pemerintah sekarang, dia potong semua itu anggaran-anggaran. Saya punya ponakan bilang, ini tahun ini proyek tidak ada. APBN tidak ada. APBD tidak ada, maksudnya dari daerah tidak ada. Kalau APBN negara punya ada sedikit saja. Jadi ini kontraktor tinggal mati saja. Karena sudah dikatakan oleh pemimpin yang ada di daerah, proyek untuk anggaran daerah sekarang kosong semua. Mereka ini kan baru dilantik. Ada berapa banyak orang kontraktor, bupati yang mau naik ini, dorang dukung, dorang habis uang, mengharapkan agar supaya kalau mereka ini bupati gol jadi ini, dorang bisa dapat kerjaan. Tapi sekarang dorang punya pemikiran dengan pikiran Tuhan lain. Sekarang ini uang tidak, semua banyak di stopkan. Negara juga susah uang. Di stopkan semua. Sehingga apa? Semua rakyat itu tidak punya uang. Kalau rakyat sudah tidak punya uang, jadinya apa? Rampok. Kita lihat korupsinya begitu merajalela. Mega korupsi. Cuma untung saja dulu tidak diangkat Pak Toga Sirait jadi presiden. Wah, permisi. Kalau Pak Toga Sirait jadi presiden habis. Tangkap mereka semua. Masih pun sudah umur 80 lebih. Ini kita lihat. Rakyat ini tidak punya uang. Barusan lagi terjadi lagi. Minyak itu dioplos terus minyaknya. Jadi rakyat itu beli semua. Tapi saya bersyukur. Saya beli minyak Pertamax. Saya bilang aduh mati sudah. Saya punya kendaraan hancur sudah. Karena semua sudah dioplos. Tapi puji Tuhan. Saya coba tes. Ini mobil tidak apa-apa. Ternyata minyak yang dibuang kebanyakan banyak di daerah barat dan di Sabu. Sabu itu hanya tambah-tambah saja. Mana ada orang perhatikan di Sabu sana. Yang perhatikan hanya Pak Kris saja. Di bagian barat sana itu oplosan kenanya banyak. Kita lihat. Jadi banyak orang mengatakan ini bagaimana. Kita jangan takut. Ini rema untuk saya. Saya juga berpikir. Kita manusia masih hidup oleh daging. Jangan takut. Ina bilang, mama, saya ini juga nanti sudah akan punya pasangan. Pasangan saya siapa? Mama, ada dohao dari sana. Mama yang mungkin tidak. Mungkin Tuhan bisa kasih ketemu sama ponaannya. Ini Ibu Susnon. Siapa tahu. Susnon punya ponaan ada satu. Ganteng setengah mati. Ada di Jepang kalau saya tidak salah. Hai. Ketemulah Ina karena dia pegang sama Susnon. Kita kan tidak tahu. Ya ini kan kita hanya berbicara. Kita tidak tahu kehidupan kita. Siapa pernah berpikir Andre sama Catherine? Siapa pernah berpikir? Ada pernah kita berpikir. Saya ketemu dengan Pak Budi berenang, segalanya semua. Habis selesai saya bawakan ke sini. Habis bawakan ke sini selesai, Catherine datang, sudah ada pasangan. Tiffany datang, sudah ada pasangan. Tetapi orang bisa kasih ketemu. Tuhan bisa kasih ketemu. Siapa yang bisa macam begitu? Tuhan sudah atur semua. Tuhan sudah atur. Jadi Ina, kau jangan pusing. Yang paling penting kau dekat sama Tuhan. Mama Om Herman ini ngomong apa? Ya. Yang penting kita hubung sama Tuhan. Agar supaya Tuhan mulai menggerakkan hati dari. Jangan takut. Meskipun kita hidup di dalam lembah kekelaman. Kita tidak boleh takut. Tidak usah. Ya. Aku
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Kalau Tuhan sudah berserta kita, aduh. Coba lihat gereja kita. Tuhan suruh kan, kasih makan. Itu kan perintah. Herman, kasih makan. Gak mau Tuhan, suruh kasih makan. Uang dari mana? Coba kalau saya omong, uang dari mana? Tapi dia bilang, Herman, kasih kau sendiri yang kasih makan. Saya kasih makan. Sampai sekarang. Jalan terus. Sampai sekarang jalan terus. Tadi kumpul persembahan 290.000. Ibu Retno sekian, ibunya sekian. Kurang. Ya. Tapi besok pasti Ibu Gembala sudah ngomong. Kirimkan uang lagi. Yang bertugas besok itu siapa? Ibunya atau Bu Retno? Bu Retno bikin hitungan. Atau ibunya bikin hitungan. Butuh uang berapa? Bikin hitungan. Kirim lagi uang. Ya dari mana ini uang? Tapi ada sumber yang Tuhan sudah siapkan. Karena apa? Karena kita mau belajar mentaati. Herman kasih makan. Kasih makan ya jalan terus. Yang penting kita itu kalau disuruh taat. Dan kalau sudah disuruh itu kasih karunia. Berarti Tuhan percaya sama kita. Tapi ada orang tidak disuruh dia jalan. Ya mati di tengah-tengah. Tapi kalau sudah disuruh jalan. Kita lihat tadi kan ibu-ibu. Wih ini di freezer begini banyak ini ikan. Ya. Tadi sudah dicoba loh sama Ibu Gembala, digoreng. Wah enak, sungguh enak ini ikan. Bau amis pun tidak, semua enak. 6 ekor kita makan habis, hanya 4 orang. Itu loh, Naldi makan 3 ekor. Dia bilang enak pakai tangan. Orang bilang bahasa Batak bilang goma. Hau, makan pakai apa namanya, semangka goma. Wow. Apa goma ya betul ya? Iya. Kalau orang Sabu bilang lawora, habis betul-betul. Bapak Ibu. Dan dia katakan di sini, di hadapan lawanku. Yes, 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Raja Daud. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita taat bagi sama Tuhan. Tuhan katakan, ini Raja Daud bilang, engkau huruf besar, engkau menyediakan hidangan. Di meja itu ada hidangan, ada makanan yang sudah disiapkan. Apakah Bapak Ibu selamanya di meja itu hidangannya sudah ada? Makanan. Tapi kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, ya. Tuhan bilang, Raja Daud bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Yang dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Ibu Gembala senantiasa siap di atas meja hidangan. Dia mau makan apa? Barusan Ibu Gembala bikin bubur ikan. Bubur ikan, dia bikin bubur ikan. Ikannya dari Ambon pakai kakap putih. Waktu dia bikin bubur itu dia kirim kasih kepada Pak Toga Sirait. Pak Toga Sirait bilang, waduh enak, itu bubur sorong masuk. Apa Pak Gembala bawa sini? Apa? Pak Toga bilang itu bubur masuk bagaimana? Pak Toga Sirait udah ngomong, Ibu Gembala udah kirim lagi. Masuk bagaimana Pak? Kenapa? Belum ditelan sudah masuk. Berarti menceritakan enak soro ya. Belum ditelan sudah masuk. Disiapkan hidangan. Tuhan yang menyediakan hidangan. Belum ditelan sudah masuk. Ibu Gembala orang itu kalau masak dibilang enak itu orang senang setengah mati. Tapi kalau ada yang masak bilang tidak enak orang itu tidak senang.
Ya, Ibu Gembala bilang langsung waktu saya pulang dari berenang, Ibu Gembala ngomong, kemarin saya ada kirim bubur, kasih Pak Toga Sirait. Katanya Pak Toga Sirait bilang, dia baca sama saya WA. Belum ditelan sudah masuk itu ikan. Itu bubur enak soro. Katanya, wah senang Ibu Gembala. Iya, saya mau kirim kasih kepada Pak Daniel. Pak Daniel bilang, moh. Dia dengar di sana. Belum ditelan sudah masuk. Bayangkan. Wah. Jadi Tuhan itu menyediakan hidangan bagi kita. Ini sebentar kita bersyukur. Saya sudah tidak pernah berpikir yang lain lagi. Pokoknya Sabtu saya kumpul anak-anak dengan calon-calon. Semua ayo duduk. Kamu belajar dengan Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala mulai atur. Mungkin sudah siapkan. Malam ini mau makan apa ya? Oh makan babi, dia sudah siap, semua dia sudah potong. Nanti tinggal dia kasih tahu, diajar, ayo Catherine kamu ke sini. Kesia, ayo ini kamu masak. Ini pakai ini, dia tinggal nonton. Kamu masak, diajar. Hebat, mereka ini pintar-pintar. Dulu orang bilang Catherine tidak bisa masak. Dia paling hanya bisa bikin super mito. Tapi saya lihat kok pintar masak. Siapa yang masakin? Catherine katanya. Siapa yang ngajar? Ini. Ya, jadi makan. Minggu malam itu kita kumpul di rumah 4 orang, 6 orang duduk makan. Ya, ini Naldi ini kalau makan pelan. Saya bilang kau jangan makan malu-malu kucing. Nanti kau lapar. Oh begitu ya. Tambah lagi. Tidak usah. Tapi tambah lagi. Habis. Bayangkan tadi ikan itu 3 ekor dia makan. Pertama dia hanya makan sedikit, dikorek sedikit, malu. Tapi waktu disuruh, gomak, langsung ditancap langsung. Pulang minta lagi bawa pulang. Ya, Tuhan siapkan hidangan. Karena apa? Ada hubungan baik dengan Tuhan. Yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, mari ada hubungan baik dengan Tuhan. Itu saja. Kuncinya satu. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Mulai dari ayatnya yang kedua. Sampai ke 6 itu adalah milik kita. Bagaimana? Apakah kita sudah ada hubungan baik dengan Tuhan? Pasti kita kan kepingin semua kayak gini kan. Semua tersedia. Makanan di meja sudah disiapkan. Hidangan dikatakan sudah disiapkan. Yang siapkan itu Tuhan. Bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir pergi ke Kanaan. Tuhan sudah siapkan hidangan. Mereka minta daging dikasih sama Tuhan. Sampai mereka makan dengan rakus. Tuhan bilang rakus kamu. Ya. Tuhan siapkan semua. Coba, mari Bapak Ibu. Tapi kalau sampai kita di atas meja tidak ada hidangan, kita bingung. Mau cari beras juga susah. Pak, saya ini Pak mau beli beras, tidak punya uang, saya utang di toko. Berapa banyak? 0,5 kilo atau 1 kilo saya utang. Aduh, saya bilang kenapa harus begini? Ya, saya utang, berarti ini ada kesalahan. Saya utang. Mau pergi beli bawang beli bawang merah, beli dengan harga sejina. Sejina itu berapa itu? Ya, ya, tapi dia bilang saya beli harga 2.000 bawang merah, dapat berapa? 2.000. Saya bilang itu bawang merah di dalam itu banyak, pergi ambil sudah sana. Ya, beli harga 2.000. Kemarin kami cek, berapa bawang merah? 37.000. 1 kilo. Kalau 2.000 rupiah dapat berapa biji? Susah. Karena apa? Hubungan Bapa dengan kita tidak ada. Tapi kalau hubungan kita dengan Bapa lain. Lanjut, kita lihat.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, saya tidak ngomong piala. Tapi kalau dulu saya pernah pergi di rumahnya Pak Budi, papanya Catherine, itu banyak piala. Piala apa? Piala balapan. Oh, piala apa ini Pak Budi? Iya, balapan, saya menang di sini, saya dapat menang di sini, saya dapat menang di sini. Balapan mobil. Dia orangnya hobi. Tetapi ini kalau piala dari Tuhan. Saya tidak tahu itu piala apa, saya belum tahu. Nanti kita minta hikmat. Tetapi Tuhan sudah berjanji. Raja Daud mengatakan, ada piala banyak yang kita dapatkan. Ada piala banyak yang kita dapatkan. Yang terakhir, ini hari tidak lama-lama. 2 jam sudah selesai, kita pulang sudah. Nanti yang mau perlu ikan ambil di belakang. Nah, kita melihat ada bunyi lagi 1 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah, ini loh. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, dia katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kebajikan itu kebaikan. Tadi pagi saya sudah ngomong, kebaikan Tuhan dengan kebaikan manusia itu beda. Kebaikan manusia hanya seperti kain lara saja. Ya, dia baik 1 kali itu, 2 kali itu, habis itu selesai. Tapi kalau Tuhan itu dia berikan yang sepuas-puas mungkin, sesempurna-purna mungkin. Kebajikan, kebaikannya Tuhan, ya. Dan kemurahan Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, maka itu Bapak Ibu yang ada di sini, mari kita berusaha. Ya, ada hubungan baik dengan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup. Jadi Tuhan kalau janji bukan bilang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak, seumur hidup. Enak orang itu kalau hidup itu dijaga Tuhan seumur hidup. Enak. Tapi kalau Tuhan terus jarno sama kita, karena bongolnya kita susah. Kalau seumur hidup Tuhan jaga, Tuhan lindungi, mau butuh Tuhan cukupkan, mau butuh Tuhan cukupkan, mau butuh Tuhan cukupkan, apa saja Tuhan cukupkan. Ya. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Malam ini coba kita bertanya di dalam diri kita, apakah kita ini ada hubungan baik dengan Tuhan apa tidak? Coba kita tanya kita punya diri. Jangan sama saya. Tanya kita punya diri, ada hubungan baik enggak? Kalau ada hubungan baik sama Tuhan, lakukan semua itu perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi enak hidup kita. Dia bilang apa? Pada waktu tidur pun Tuhan memberkati kita. Kepada siapa? Orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan itu kalau dia ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan pasti cintalah. Pasti Tuhan cinta. Bahkan ini yang terakhir. Dan aku akan diam, kata Raja Daud. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, bisa diartikan banyak ini. Diam di rumah Tuhan. Bisa kita ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berjemaat sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, tidak kemana-mana. Zaman sekarang ini kan banyak orang kemana-mana. Tidak cocok pindah, tidak cocok pindah, tidak cocok pindah. Tapi kalau kita mau duduk diam. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Ada yang seperti itu. Ya, tapi juga kita bisa artikan. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, ada orang yang punya rumah. Sekali lagi, ada orang yang punya rumah. Ya, dia paling hanya bisa tinggal 1 tahun, 2 tahun. Karena apa?
Surat rumahnya disekolahkan. Dia tidak bisa bayar, disita. Ada orang yang beli rumah cicil. Dia tidak bisa bayar, disita. Tapi kalau ada orang yang hubungan baik dengan Tuhan, dia tinggal selama-lamanya rumah itu. Kenapa? Dia punya hak milik. Hak kuasanya ada di tangan dia. Dia tidak pergi kasih sekolah kemana-mana. Saya ingat, saya selama tinggal di Surabaya, saya sudah pindah rumah berapa kali. Pertama kali saya kontrak di Jalan Kebang Sren. Habis saya kontrak di Jalan Kebang Sren, saya pindah, saya tinggal di rumah kakak saya di Jalan Sampurna sana. Sesudah Jalan Sampurna, saya pindah ke Sidoyoso. Itu Sidoyoso rumah saya. Saya beli itu rumah. Habis dari Sidoyoso, saya pindah lagi ke Perak Timur. Dari Perak Timur saya kontrak di sana nomor 88, saya pindah lagi di Perak Timur nomor 118. Dari Perak Timur 18 saya pindah lagi ke Jalan Besuki. Pertama Besuki baru saya pindah di situ. Saya pindah lagi sekarang di gereja ini. Tapi saya tahu dari dulu itu saya main pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri karena saya kontrak. Dan sesudah itu kontrak saya beli. Waktu saya beli suratnya saya jaminkan ke bank. Saya tidak bisa bayar di bank, bank sita atau saya jual itu rumah. Ya, tapi yang terakhir ini, saya bilang ini rumah seumur hidup kita tinggal. Ya, kita tinggal di rumah Tuhan, kita berdiam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena apa? Suratnya ada di brankas. Tidak pergi sekolah. Mau pergi kasih sekolah. Waktu mau pergi kasih sekolah, waktu saya susah dulu, bank bilang apa? Mana bisa, dia bilang, kok gereja kok dikasih sekolah? Tidak mungkin bisa gereja dikasih sekolah. Tidak mungkin, dia bilang, kalau kamu tidak bisa bayar, kita juga tidak berani datang sita ini gereja. Jadi bagaimana? Ya tidak bisa dong, mana bisa? Oh ya sudah kalau begitu, baiklah tidak usah kita kasih sekolah, simpanlah di brankas sampai dia karat itu surat. Ya, jadi aman, tidak ada yang ganggu. Seumur hidup kita tinggal di rumah Tuhan, tidak ada yang ganggu. Tapi kalau dulu dari Kebang Sren saya pindah ke Jalan Sampurna, dari Jalan Sampurna saya pindah ke Sidoyoso, dari Sidoyoso saya pindah ke Perak Timur, dari Perak Timur saya pindah di Jalan Besuki, dari Jalan Besuki saya pindah lagi di Perak Timur, dari Perak Timur saya pindah lagi ke sini. Main angkat barang kiri, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya, tidak ini bisa menepati yang tepat. Tapi kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan seperti ini, sekarang ini sudah tidak kemana-mana, hanya di sini saja terus. Mau pindah kemana? Siapa yang mau usir sama kita? Ya, bank mau datang, saya tidak pernah pakai, kamu punya uang ini surat ada di sini. Nah ini logikanya yang kita ngomong. Macam sekarang, jemaat punya surat rumah, ada satu di sini sama saya simpan di brankas. Kalau saya mau nakal, saya pergi di punya rumah, keluar kamu. Lu kenapa keluar? Ini rumah punya saya. Kamu punya rumah ada di sini, mana kau punya surat? Tidak ada simpan. Di mana? Tidak tahu bapak simpan di mana. Saya sudah ambilin surat, saya punya, kamu keluar. Ya, memang punya rumah itu harus ada surat. Harus ada surat. Jadi saya punya surat, kita lihat ya. Saya simpan baik-baik di dalam brankas. Dan brankas pun juga saya tidak tahu nomor berapa itu brankas. Saya tidak tahu. Istri itu yang tahu dengan anak. Saya tidak tahu karena saya tidak mau ambil pusing. Ya, kalau saya tahu nanti saya lihat itu surat, gatal saya punya hati karena saya ini ex pengusaha. Pasti kepingin mau kasih sekolah, tidak. Simpan seumur hidup saya tinggal ke sini. Untung bank tidak mau. Mana gereja aku mau disekolahkan? Ya tidak bisa. Kalau rumah yang sekarang surat itu yang ada sama saya di brankas bisa saya kasih sekolah. Kalau saya kasih sekolah bisa surat resmi ada di tangan saya. Ini surat ini. Ya, jadi saya rasa sekian Bapak Ibu.
Saya tidak perpanjang lagi, sudah waktu ini kali paling cepat ya, karena saya sudah khotbah pagi, khotbah sore juga rasa capek, jadi sudah selesai sudah ya. Kok cepat ya? Ya sudah. Nanti pulang ada yang membutuhkan ikan, ngomong sama saya, Pak saya butuhkan, nanti ambil. Tapi kalau tidak omong ya saya tidak kasih, saya diam-diam saja. Ya sekarang saya ajarkan kepada jemaat seperti itu. Oke, pemusik Singer.